Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan nama saya Feramita Dini Testi dengan NIM A01323058 dari kelas MBFB 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management perusahaan sepatu Adidas dan PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama, supply chain management pabrik sepatu Adidas. Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu asal Jerman yang didirikan pada tahun 1920. Nama Adidas sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Adolf atau Adi Dassler. Selain memproduksi sepatu, produk perusahaan sepatu Adidas juga memproduksi ada pakaian, jaket, tas, celana, dan topi. Lalu, apa sih supply chain management itu? Supply chain management adalah integrasi dari kegiatan bisnis sepanjang rantai nilai untuk merancang, merencanakan, mengontrol, dan mengoptimalkan aliran material, aliran informasi, dan aliran finansial dari supplier, produsen, distributor, dan konsumen atau pelanggan guna memenuhi permintaan pelanggan. Supply chain management perusahaan sepatu Adidas. Yang pertama ada perkebunan kapas yang akan menghasilkan benang dan akan memasok kain. Yang kedua ada perkebunan karet yang akan masuk ke pabrik karet dan akan menjadi pemasok karet. Yang ketiga ada penghasil busa yang akan menjadi pemasok busa. Dan yang keempat ada industri kardus yang akan menjadi pemasok kardus untuk pengepakan dan packing. Kemudian, 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Selanjutnya, bahan baku berupa kardus dan kertas diserahkan ke bagian pengepakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat. Setelah sepatu sudah selesai diuji di bagian pengujian sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pack atau kardus sepatu dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberikan label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap jual. Selanjutnya, sepatu yang sudah siap jual dikirim ke distributor sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar internasional yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Strategi rantai pasok Adidas. 1. Pengadaan barang strategis. Adidas berinvestasi dalam pengadaan barang strategis untuk mendapatkan bahan berkualitas terbaik dengan harga bersaing. 2. Peramalan permintaan. Adidas menggunakan teknik perkiraan permintaan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan merencanakan produksi dengan tepat. Ketiga, ada custom product. Adidas menawarkan pelanggan kemampuan untuk menyesuaikan produk mereka yang memungkinkan perusahaan menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Yang keempat, pengendalian mutu. Adidas telah menerapkan langkah-langkah ketat untuk memastikan produknya memenuhi standar tertinggi. Kelima, distribusi. Adidas telah banyak berinvestasi pada jaringan distribusinya untuk memastikan produknya dikirimkan dengan cepat dan akurat ke pelanggan. Keenam, teknologi. Adidas telah berinvestasi pada teknologi untuk membantunya mengelola rantai pasokannya secara lebih efektif. Berikut adalah sumber informasinya. Yang kedua, Supply Chain Management PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Honsha Co. Ltd. Jepang. Yakult sendiri didirikan oleh Dr. Minoru Shirota. Yakult adalah susu fermentasi dengan kandungan utama probiotik atau bakteri baik yang menjaga kesehatan saluran cerna. Yakult terbuat dari susu skim yang difermentasi dengan bakteri khusus, yaitu Lactobacillus casei shirota strain. Kini Yakult memiliki 2 pabrik di Indonesia, yaitu di Sukabumi dan Mojokerto. Adapun produk PT Yakult Indonesia Persada yaitu ada Yakult Original dan Yakult Light. Berikut adalah supply chain management PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama ada supplier air, di mana supplier air berasal dari air dari pegunungan sekitar pabrik. Yang kedua, ada susu skim bubuk yang berasal dari Australia dan New Zealand. Dan yang ketiga, ada sukrosa dan dextrosa yang berasal dari Indonesia atau tepatnya Cirebon. Yang keempat, ada polistirena resin yang berasal dari Cina.
Dan yang kelima ada bakteri Lactobacillus casei shirotase yang berasal dari Jepang. Dan yang terakhir ada supplier aluminium foil dan perisai identik alami atau perisai Yakult yang berasal dari Indonesia. Kemudian keenam pemasok tersebut langsung memasukkan pemasokannya ke bagian manufaktur. Setelah produk selesai di bagian manufaktur, produk akan dimasukkan ke warehouse tempat penyimpanan barang jadi. Setelah itu, produk Yakult akan didistribusikan oleh dua distributor utama Yakult, yaitu berupa penjualan langsung atau direct sales ke lebih dari 30 cabang kegiatan usaha yang melayani outlet-outlet yang tersebar di Indonesia. Kedua, sistem pengiriman bersepeda keliling atau Yakult Lady, yang mana saat ini terdapat lebih dari 1000 Yakult Lady yang tersebar di Indonesia. Dan setelah itu barulah sampai ke tangan konsumen. Kesimpulan, rantai pasokan Yakult dapat dikatakan sederhana karena output berupa single product dan proses produksinya pun sederhana. Mengenai strategi produksi, PT Yakult memilih make or buy daripada outsourcing karena proses produksi yang cukup sederhana dan hanya berupa single product. Dari keenam strategi pasokan pun, PT Yakult memilih strategi sedikit pemasok atau few suppliers yang dapat dilihat hanya terdapat 3 negara luar sebagai pemasok bahan bakunya, seperti China, Australia, dan New Zealand. Dan bahan lainnya berasal dari produksi lokal atau Indonesia. Berikut adalah sumbernya. Sekian video pembahasan supply chain management perusahaan sepatu Adidas dan PT Yakult Indonesia Persada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.